Komunikasi hasil adalah proses menyampaikan temuan dari analisis data, penelitian atau proyek kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini melibatkan penyajian informasi secara jelas, tepat, dan efektif, sehingga penerima pesan dapat memahami dan menggunakan hasil tersebut untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Komunikasi yang baik tidak hanya mencakup penyajian data mentah, tetapi juga interpretasi, kesimpulan, dan rekomendasi yang relevan. Pentingnya komunikasi hasil. 1. Informasi yang dapat dipahami, membantu pemangku kepentingan memahami hasil analisis sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Rekomendasi yang berbasis data, menyediakan rekomendasi yang didasarkan pada data yang valid dan analisis yang baik, membantu dalam perencanaan dan strategi. Kolaborasi yang efektif. Berbagi pengetahuan, mendorong berbagi informasi dan hasil antar tim atau departemen yang dapat meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Memastikan keselarasan, membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek atau penelitian memiliki pemahaman yang sama tentang hasil dan langkah selanjutnya. Transparansi dan akuntabilitas. Memastikan transparansi. Dengan menyajikan hasil secara terbuka dan jelas, organisasi dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Akuntabilitas, membantu dalam mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat berdasarkan hasil analisis. Elemen kunci dalam komunikasi. Hasil pemahaman audiens. Identifikasi pemangku kepentingan, mengetahui siapa yang akan menerima hasil, apakah mereka teknis atau non-teknis, dan apa yang mereka butuhkan untuk mengambil tindakan. Penyesuaian bahasa. Menyesuaikan istilah dan presentasi agar sesuai dengan tingkat pemahaman audiens, menghindari jargon yang tidak diperlukan. 2. Struktur laporan. Pengantar, memberikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan ringkasan metode yang digunakan. Hasil utama, menyoroti hasil utama dari analisis atau penelitian secara ringkas dan jelas. Interpretasi dan kesimpulan menjelaskan apa arti dari hasil tersebut dan bagaimana mereka relevan dengan tujuan atau masalah yang sedang dihadapi. Rekomendasi, menyediakan langkah-langkah yang direkomendasikan berdasarkan hasil dan kesimpulan. Lampiran, jika diperlukan. Menyertakan data mentah, analisis tambahan, atau informasi teknis yang mendukung untuk referensi lebih lanjut. 3. Visualisasi data. Menggunakan grafik seperti diagram batang, diagram lingkaran, scatter plot, atau histogram menggambarkan data dengan cara yang mudah dipahami. Dashboard, membuat dashboard interaktif yang memungkinkan pemangku kepentingan mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Infografis, menggabungkan elemen grafis dan teks untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. 4. Presentasi lisan. Menyusun presentasi dengan narasi yang logis dan koheren, memandu audiens melalui temuan utama dan kesimpulan. Penggunaan visual, mendukung presentasi dengan visual yang memperkuat poin utama tanpa membebani dengan detail berlebihan. Engagement, mengajak audiens untuk berpartisipasi dengan tanya jawab atau diskusi untuk memastikan pemahaman dan memfasilitasi klarifikasi. 5. Umpan balik dan penyesuaian. Respon terhadap pertanyaan, menyediakan jawaban yang jelas dan informatif terhadap pertanyaan atau kekhawatiran dari audiens. Penyesuaian komunikasi, jika hasilnya tidak dipahami dengan baik, siap untuk menyajikan kembali atau memberikan penjelasan tambahan. Contoh penerapan komunikasi, hasil, di tempat kerja, laporan kinerja, mengomunikasikan hasil kinerja tim kepada manajemen dengan menyertakan visualisasi tren utama, metrik keberhasilan, dan rekomendasi untuk peningkatan. Hasil analisis pasar, menyampaikan hasil analisis pasar kepada tim pemasaran dan penjualan dengan fokus pada tren konsumen dan peluang pasar baru, menggunakan grafik untuk menggambarkan data. 2. Dalam pendidikan, laporan prestasi siswa, menyajikan hasil prestasi siswa kepada orang tua dan guru, dengan menggunakan grafik dan statistik yang jelas, serta menyarankan area untuk peningkatan. Evaluasi program pendidikan, melaporkan hasil evaluasi program kepada dewan sekolah atau pemangku kepentingan lainnya dengan fokus pada efektivitas program dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 3. Dalam penelitian akademis, menyusun makalah yang memaparkan temuan penelitian dengan struktur yang jelas, mendukung hasil dengan data visual, dan menyediakan diskusi tentang implikasi penelitian. Presentasi konferensi,
Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik melalui presentasi lisan, didukung oleh visualisasi data yang mendalam. Dalam kehidupan pribadi, laporan kesehatan menyampaikan hasil tes kesehatan atau data kebugaran kepada individu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan rekomendasi yang praktis. Manajemen keuangan menyusun laporan keuangan pribadi yang menggambarkan pengeluaran, pemasukan, dan peluang tabungan, serta memberikan saran untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kesimpulan, komunikasi hasil adalah proses kritis dalam memastikan bahwa temuan dari analisis atau penelitian dapat digunakan secara efektif oleh pemangku kepentingan. Dengan memahami audiens, menggunakan visualisasi yang tepat, menyusun laporan atau presentasi yang terstruktur, dan responsif terhadap umpan balik, Anda dapat menyampaikan hasil yang jelas, informatif, dan berdampak. Komunikasi hasil yang efektif memungkinkan informasi yang kompleks menjadi mudah dimengerti dan diterapkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan tindakan lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat.